60% volume airdrop akan didedikasikan untuk para pemain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan Hamster Kombat. Yang dimana Hamster Kombat itu sekarang teman-teman sudah update terkait dengan white papernya. Dan ini adalah berita segar tentunya untuk kita semua, karena yang kita tunggu-tunggu salah satunya adalah white paper. Nah, di sini kita sudah masuk di white paper yang versi Indonesia teman-teman ya. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman yang benar-benar pemain airdrop, karena ini adalah sebenarnya kunci untuk kita mengetahui konsepnya seperti apa, tujuan kedepannya Hamster ini seperti apa, dan beberapa teknologi-teknologi yang digunakan nanti juga itu seperti apa. Itu semua nanti akan tergambarkan di sini teman-teman. Bahkan juga terkait dengan pendistribusiannya nanti, apakah dia 100% atau menggunakan vesting atau sebagainya, itu biasanya di white paper itu semua dijelaskan teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman bahwa ini mungkin seperti updatean bahwa salur telegramnya itu sudah mencapai 52 juta pelanggan, terus kemudian saluran tercepat mendapatkan 10 juta pelanggan hanya membutuhkan waktu 6 hari. Terus kemudian produk tercepat mendapatkan 100 juta pemain dalam waktu 2 bulan. Terus kemudian game kripto terbesar yang pernah ada. Ya memang kalau ini semua kita akui ya teman-teman, bahwa Hamster Kombat adalah game yang paling cepat melesat dibanding sama game-game atau airdrop yang lain teman-teman. Nah, di sini saya akan bacakan poin-poinnya aja, karena kalau kita bedah semua mungkin kita butuh waktu banyak konten ya kan. Terus kemudian di sini kita lihat bahwa tantangan industri Web3. Game adalah cara efisien untuk memperkenalkan miliaran orang ke dunia Web3. Nah, memang Hamster Kombat ini tujuannya teman-teman itu untuk bagaimana agar player-player atau user-user ini nanti akan diarahkan ke Web3. Terus kemudian di sini di poin akuisisi pengguna dan komunitas, Hamster Kombat telah terbukti sangat sukses dan memperoleh pengguna. Diluncurkan pada bulan Maret tanggal 26 2024. Kini kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami memiliki 300 juta pemain ya. Nah, ini adalah updatean terbaru bahwa user Hamster Kombat sekarang sudah 300 juta ya sejak white paper ini dirilis. Terus kemudian di sini kita lihat squad ya, yang dimana kita tahu bahwa memang Hamster Kombat ini nanti akan merilis jenis squad teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bermain belum, itu namanya trip ya. Nah, kalau misalkan di Hamster Kombat ini nanti ada jenis squad yang dimana orang-orang bisa berkumpul dalam satu grup di dalam game. Mungkin kayak gitu juga konsepnya. Di sini ada terkait dengan skin dan personalisasi. Skin adalah item berbeda yang dapat diperoleh, diterapkan, dan diperbarui oleh pemain mereka dengan profil. Skin akan berupa baju dan item lainnya yang bisa kalian dapatkan menerapkan karakter Anda, mengubah penampilan, gaya rambut, pakaian, dan sepatu. Mungkin nanti ini skin ini bisa kita custom gitu, bisa kita ubah dan sebagainya. Itu mungkin ke depan seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian yang paling penting di sini juga salah satunya adalah token dan fondasi Hamster Kombat. Hamster Foundation adalah organisasi nirlaba yang bertindak di kepentingan masyarakat dengan mendukung inisiatif yang membantu mencapai misinya. Misi Hamster Foundation adalah membantu miliaran orang berikutnya ke Web3 dan mengembangkan token hamster dan ekosistem secara berkelanjutan di sekitarnya. Terus kemudian yang tidak kalah penting teman-teman terkait dengan ekonomik ya. Nah, kalau yang ini saya baca satu persatu karena semuanya penting menurutku, karena ini adalah poin dari semua yang ada di white paper. Teknomik, fakta-fakta penting tentang teknomik. 1. Airdrop Hamster akan menjadi airdrop terbesar dalam sejarah kripto. Oke, 60% volume airdrop akan didedikasikan untuk para pemain. Sisanya adalah disediakan untuk menyediakan likuidasi pasar, kemitraan ekosistem, dan hibah, regu yang bermanfaat, dan item lainnya. Nah, ini kalau menurutku teman-teman, bahwa selain Hamster Kombat ini menjadi airdrop terbesar dalam sejarah kripto, dan satu-satunya juga itu airdrop yang memberikan 60% volume airdropnya itu ke komunitas. Ini memang angka yang sangat luar biasa, dan 40%-nya itu di save ya untuk likuidasi dan sebagainya. Itu hal yang wajar, karena jangan sampai nanti ketika misalkan listing terus banyak yang menjual, nah 40% ini adalah untuk menjaga. Kalau misalkan dikasih 100% ya hancur teman-teman, semuanya jual, gak ada yang beli, ya hancur tokennya kayak gitu ya. Terus kemudian nomor 3, pengembangan game akan terus berjalan dan akan ada season untuk para pemain. Proyek ini berencana untuk meluncurkan pembaruan untuk melibatkan pemain saat ini dan melibatkan pemain baru. Memang Hamster Kombat ini dari jauh hari itu sudah menjelaskan bahwa pendistribusian token itu akan diadakan vesting ya.
mungkin bisa 2 kali atau lebih, tapi dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, kalau misalkan pendistribusian pertama mungkin hanya 20%, mungkin selanjutnya 20%, mungkin selanjutnya 20%, itu juga hal yang wajar teman-teman, karena tujuannya untuk menjaga stabilitas pasar gitu teman-teman ya. Terus kemudian nomor 4, lebih banyak pemain berarti kapitalisasi lebih besar, yang berarti penurunan lebih besar setiap pemain. Hamster adalah kekuatan ya, ini jargonnya satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan yang terakhir, karena kami tidak memiliki perusahaan investasi atau PC yang mendukung kami, maka tidak ada tambahan lagi tekanan jual, dan token berbasis komunitas serta nilai akan meningkat ditentukan oleh permintaan, penawaran, dan kepentingan masyarakat. Nah, ini ada poin pentingnya teman-teman. Di mana ada investor yang terlibat, likuiditas keluar bagi mereka, mungkin berarti setiap investor kamu hamster. Jadi kami sedang berupaya membangun token dengan nilai yang begitu tinggi, investor akan dengan senang hati memilikinya setelah Anda. Nah, kalau informasi yang saya dapatkan dulu teman-teman, Hamster Kombat itu banyak banget investor ataupun perusahaan-perusahaan di balik Hamster Kombat. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan nomor 5 yang ada di Techonomic ini teman-teman, bahwa hamster ini sebenarnya sekarang itu tidak punya investor. Jadi ketika nanti ada investor itu memiliki token Hamster Kombat, itu berarti ada yang jual. Nah, itu intinya di sini teman-teman. Jadi investor utamanya Hamster Kombat itu adalah komunitas. Jadi kalau komunitasnya solid, ya ini akan terus semakin melambung, makin tinggi. Ini kalau berdasarkan white papernya itu semuanya ada di tangan kita teman-teman. Di sini kita dikasih keleluasaan hampir sepenuhnya oleh pihak Hamster Kombat untuk kita yang mau menentukan ke depan Hamster Kombat ini akan menjadi token yang mahal, token yang bagus, atau token yang akan jelek. Itu semuanya dikembalikan ke kita. Ini sebenarnya bagus ya konsepnya ya. Jadi sekarang aku paham juga teman-teman kenapa Hamster Kombat ini dia nanti ke depan itu akan banyak game, mungkin berkolaborasi dan sebagainya. Ya itu hal yang wajar, karena memang dia untuk menjalankan proyek-proyek ini juga butuh duit teman-teman, karena dia tidak memiliki investor ya, kalau yang kutangkap dari penjelasan white paper ini. Nah, pertanyaan teman-teman yang tidak saya dapatkan datanya di white paper ini adalah jumlah total supply-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di white paper lama, itu totalnya sekitar 10 miliar token ya. Nah, kalau di sini itu tidak ada sama sekali. Apakah dia tetap menggunakan total supply-nya adalah 10 miliar atau mungkin nanti ada penambahan? Tapi kalau feelingku ini kemungkinan ada penambahan teman-teman. Kalau cuma 10 miliar terus kemudian 60%-nya itu diberikan ke komunitas, mungkin terlalu sedikit ya supply-nya. Sebenarnya semakin sedikit supply-nya nanti harga token semakin mahal. Cuman kan kalau untuk biar merata gitu teman-teman, itu kayaknya terlalu sedikit ya. Mungkin hanya satu orang kebagian hanya 5 atau 6 biji ya gitu aja sih. Nah, kenapa supply itu sangat penting teman-teman? Karena ini juga akan menentukan berapa kira-kira jumlah yang akan kita dapatkan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman, bahwa contoh misalkan salah satu token yang sudah listing itu Pixelverse ini teman-teman ya, dimana di sini total supply-nya itu sekitar 5 miliar. Terus kemudian supply yang beredar itu cuma 682 juta ya, nggak nyampe 1 miliar supply yang beredar, karena mereka menggunakan vesting. Walaupun supply-nya banyak, tapi itu tidak diedarkan semua. Kenapa? Biar tokennya itu tidak jatuh di pasar. Nah, makanya ketika misalkan suatu komunitas ingin jual, itu dikasih vesting, jadi cuma mungkin hanya 10%, 10%, 10%, dan itu biar dia bertahap, sehingga pendistribusian tokennya itu bisa dengan maksimal itu dibagikan ke masyarakat dan sebagainya. Begitu nanti pendistribusiannya sudah selesai, itu token tetap stabil. Nah, itu kira-kira strateginya. Nah, yang terakhir sekarang teman-teman yang perlu kita bahas adalah bagaimana updatean terkait dengan roadmapnya, yang dimana kita tahu bahwa bulan Juli harusnya sudah TGE dan kemudian sudah peloncingan. Nah, namun kalau kita lihat di sini teman-teman, ada beberapa pembaruan ya. Jadi biar teman-teman enak dan saya juga biar lancar, kita terjemahkan saja ya. Di sini teman-teman, untuk bulan Juli yaitu yang sudah berhasil dilaksanakan itu karakter skin ya. Terus kemudian integrasi game pihak ketiga MVP. Integrasi pihak ketiga itu maksudnya mungkin yang playground kemarin ya, atau balap sepeda itu terintegrasi ke dalam game mini apps-nya Hamster Kombat, atau intinya mereka berkolaborasi gitulah dengan pihak ketiga. Terus kemudian solusi untuk airdrop terbesar yang pernah ada. Nah, kalau ini saya masih bingung yang mana ya. Terus kemudian yang akan mendatang itu prestasi. Terus kemudian menerapkan teknologi airdrop terbesar. Nah, mungkin kesini nyambungnya karena solusinya udah ketemu. Terus kemudian berarti nanti penerapannya di sini. Terus kemudian tugas airdrop,
Peluncuran platform game. Nah, ini ada peluncuran platform game, apakah dia memiliki platform tersendiri atau berkolaborasi lagi. Terus kemudian baru distribusi TGA dan airdrop. Dan di sini bla 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 bla, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi poinnya di sini itu tidak ada sama sekali kuartal ataupun perizinan terkait dengan per bulan seperti ini, teman-teman. Kan biasanya kalau setelah Juli ada Agustus, ada September, ada Oktober dan sebagainya. Mungkin nanti beberapa hari ke depan akan ada updatean terkait dengan perizinan dari coming soon ini, teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian, teman-teman. Dan bagaimana pendapat kalian terkait dengan pembaruan Amsor Combat, yaitu white paper dan roadmapnya? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.